Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah, yaitu pembahasan hukmul intima ilal madahib al-ilhadiyah wal ahzab al-jahiliyah. Hukum meleburkan diri atau bergabung ke sekte-sekte atau ke kelompok-kelompok mulhid, yaitu ke kelompok-kelompok ateis, awil ahzab al-jahiliyah atau partai-partai jahiliyah atau sekte-sekte jahiliyah. Al-intima ilal madahib al-ilhadiyah, Syekh Saleh Fauzan mengatakan, bergabung ke dalam kelompok-kelompok mulhid ini seperti kasyuyu'iyah wal ilmaniyah wa ra'sumaliyah wa ghairiha min madahibil kufur riddah an dinil Islam. Beliau mengatakan, bergabung ke dalam kelompok-kelompok, ke dalam sekte-sekte mulhid seperti Syiah, seperti komunis, syuyu'iyah, seperti syuyu'iyah komunis, seperti ilmaniyah sekuler, wa ra'sumaliyah kapitalis, wa ghairuha min madahibil kufur, dan kelompok-kelompok yang lainnya dari sekte-sekte kufur, riddah an dinil Islam. Ini hukumnya murtad, keluar dari Islam, kata beliau. Jadi mengikuti kelompok-kelompok seperti ini, ikut aliran komunis, ikut aliran sekuler, ikut aliran kapitalis, dan kelompok-kelompok yang lainnya, aliran-aliran yang lainnya, ini kata beliau murtad, keluar dari Islam. Ya, termasuk yang lainnya seperti apa? Yang lainnya seperti demokrasi, apalagi sekuler, sosialis, kapitalis, dan yang lainnya, dan sistem-sistem yang lainnya. Nah, masuk ke dalam hal ini, masuknya di sini maksudnya artinya meleburkan diri, meyakini bahwasanya itu benar, maka ini bisa riddah, keluar dari Islam. Meyakini komunisme itu benar, atau meyakini sekuler itu benar, atau kapitalis itu benar, demokrasi itu benar, nasionalis itu benar, dan yang lainnya, ini bisa kufur, bisa keluar dari Islam, kata Syekh Saleh Fauzan. Fa in kana al-muntami ila tilkal madahib yadda'i al-islam fa hadha minan nifaqil akbar.
Kalau orang yang bergabung tersebut ke dalam kelompok-kelompok sistem-sistem seperti itu dan dia mengaku-ngaku sebagai seorang muslim, maka sesungguhnya dia adalah munafik akbar. Ini adalah bentuk nifak akbar, kata beliau. Ini bentuk nifak akbar. Ya, kita sudah pelajarin nifak ada dua, nifak asghar dan nifak akbar. Nifak asghar tidak mengeluarkan orang dari Islam, dia nifak dalam amal. Adapun nifak akbar ini adalah nifak i'tiqad yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, jadi kalau dia orang-orang yang ikut bergabung ke dalam komunis, ikut bergabung dalam kapitalis, ikut bergabung ke dalam sekuleris atau demokratis atau yang lainnya, sistem-sistem negara yang lainnya yang mereka yakini itu benar dan tapi mereka mengaku sebagai muslim, maka ini nifak akbar, kata beliau. Nifak akbar. Fa innal munafiqina yantamuna ilal Islam fi dhahir. Kenapa? Karena munafik, orang-orang munafik, mereka mengatakan dirinya sebagai seorang Islam zahirnya. Ya, mereka memasukkan diri mereka ke dalam Islam. Zahirnya tampilan mereka Islam. Wa hum ma'al kuffar fil batin. Namun batin mereka bersama dengan orang-orang kafir. Mereka bersama dengan orang-orang kafir. Tampil di luar mereka mengatakan Islam, tapi di dalam mereka kufur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Dan jika mereka bersama syaitan-syaitan mereka, maka mereka mengatakan kami bersama kalian. Kemarin sesungguhnya kami itu cuman bersenda gurau, kami itu cuman memperolok-olok orang-orang muslim saja, kata mereka. Nah, jadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa menganggap sistem-sistem tersebut benar, ya sistem yang paling baik yang diterapkan dan yang lainnya, dan menganggap Islam itu adalah sistem yang ketinggalan, agama yang ketinggalan zaman, ini bisa membuat seorang tersebut, bisa membuat dia keluar dari Islam, bisa membuat dia murtad. Kita harus yakini komunisme itu salah, tidak benar. Kita harus yakini sekuler itu salah. Kita harus yakini kapitalis itu salah. Kita harus yakini demokrasi itu salah. Harus yakini itu semua. Loh Ustadz, kita kan tinggal di negara demokrasi. Iya, ya mau bagaimana lagi? Kita tinggal di negara yang orang-orangnya atau pemerintahannya menganut sistem demokrasi. Maka kita pelan-pelan berusaha untuk merubahnya. Dari mana? Dari sekolah-sekolah dulu. Dari kita belajar tentang agama yang benar, bagaimana sistem pemerintahan yang bagus. Kita belajar di lingkungan kita membuat sistem lingkungan itu penuh dengan keislaman, keluarga, hingga sampai nanti ke kota, barulah sampai kepada negara. Nah, tidak boleh pula untuk serta-merta merubahnya. Wah, sistem kita ini bukan sistem yang benar. Sistem kita ini adalah sistem kafir, yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari orang-orang kafir, maka harus dirubah, jadikan dia khilafah Islamiyah. Nah, ini tidak bisa, harus dirubah dengan serta-merta, pelan-pelan, dengan dakwah, dengan menjelaskan tentang Islam yang benar, sampaikan kepada orang lain. Nah, ini yang benar, yaitu dengan pendidikan. Nah, hingga orang-orang sadar sendiri bahwasanya sistem Islam itu yang benar-benar yang hak, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita tinggal di negeri yang sistemnya adalah sistem demokrasi, tidaklah membuat kita jatuh ke dalam kekufuran. Artinya apa? Karena kita tidak meyakini itu adalah benar, hanya saja kita tinggal di sebuah negara yang memang menganut sistem demokrasi. Nah, dan kita tidak membenarkan, kita tinggal di sini bukan berarti kita membenarkan sistem tersebut. Namun juga Ahlus Sunnah
tidak memerangi pemerintah karena sistemnya tidak benar. Ya, tidak boleh kaum muslimin memerangi pemerintah selama pemerintahnya itu masih muslim. Baik. Wa qala ta'ala, nah sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik ini, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Yaitu sifat-sifat orang munafik ini, mereka menunggu-nunggu jika kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengatakan kami bersama kalian. Namun jika orang-orang kafir yang menang, yang berkuasa di sebuah daerah, maka mereka mengatakan kami adalah orang-orang, bukankah kami ini adalah orang-orang yang membantu kalian dalam kemenangan, dan kami memenangkan kalian dari orang-orang mukmin, katanya. Ini ciri-ciri orang-orang munafik, yang mereka menunggu siapa yang menang di antara dua kelompok. Kalau yang kafir menang, maka mereka mengatakan wah kami kawan kalian. Kalau muslim yang menang, mereka akan mengatakan kami kawan kalian. Inilah orang-orang munafik. Fahaula'il munafiquna al-mukhadi'una likulli minhum wajhan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, mereka ini orang-orang munafik ini yang mengaku-ngaku ya, kami muslim, kami kawan kalian dan yang lainnya. Mereka ini, kata beliau, likulli minhum wajhan, mereka ini punya dua wajah. Nah, mereka ini punya dua muka. Wajhun yulqa bihi al-mu'minin wa wajhun yanqalib bihi ila ikhwanihi minal mulhidin. Ya. Mereka punya dua muka ini. Muka yang pertama, muka yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Artinya ketika jumpa sama mukmin, mereka mengatakan, ya kami beriman, kita juga berteman, kita kawan, saya juga muslim dan yang lainnya. Tapi muka yang lain, muka yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka orang-orang mulhid, yaitu orang-orang ateis, orang-orang kufar juga. Ini orang-orang munafik. Walahu lisanan, dan mereka juga memiliki dua lisan. Mereka juga punya dua lidah. Ahaduhuma yaqbaluhu bidhahiril muslimun wa akhar yatarajjamu an sarrihil maknun. Lisan yang pertama, ya zahirnya kaum muslimin menerima karena mereka mengaku Islam, maka kaum muslimin menerima mereka sebagai seorang muslim. Namun lisan yang lainnya, lisan yang mereka sembunyikan. Nah, inilah orang-orang munafik. Ya, ketika muslim yang menang, wah kami ikut partai muslim, kami ikut partai ini, kami membantu kaum muslimin dan yang lainnya. Tapi ketika bukan muslim yang menang, maka mereka pun menjelek-jelekkan kaum muslimin. Nah, ini wajah-wajah orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 14, jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan kami beriman. Tapi jika mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian, kami itu hanya bercanda saja, kami itu hanya mengolok-olok orang-orang muslim saja. Lihat, ini sifatnya orang-orang munafik. Qad a'radu 'anil kitabillah anil kitabi wa sunnati ihtizaan bi ahlihima wa istihqaran. Mereka ini menolak Al-Quran dan Sunnah, dan mereka ini menolak Al-Quran dan Sunnah, kemudian menjelek-jelekkan, mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka menyombongkan diri dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa abau ayanqadu li hukmil wahyain farhan bima indahum minal ilmi alladzi la yanfa' al istikthar minhu illa syarran wa istikbaran. Dan mereka juga menolak untuk berpegang dengan dua wahyu, ya, dengan Al-Quran dan hadis. Mereka juga menolak itu semua. Mereka suka dengan apa yang ada pada mereka, yang mereka anggap itu adalah ilmu. Mereka suka dengan apa yang ada pada mereka. Mereka suka dengan
ya demokrasi mereka. Mereka suka dengan komunisme mereka. Mereka suka dengan kapitalis mereka. Mereka suka dengan liberal mereka. Yang semuanya itu sebenarnya tidak akan memberikan kemanfaatan, melainkan akan menambah keburukan dan kesombongan mereka. Nah, ini dia orang-orang munafik. Ini orang-orang munafik, kata Syekh Syekh Saleh Al Fauzan. Tapi ingat, perlu kita fahami, ketika para ulama membuat satu hukum, bukan berarti kita harus langsung memberikan justice, menghukum kepada person-personnya. Ya, misalnya Syekh Saleh Fauzan mengatakan orang yang meyakini menganut sistem liberal atau sistem komunisme atau sistem demokrasi dan yang lainnya, ini hukumnya kufur, ini hukumnya murtad. Nah, jangan langsung kita vonis, wah presiden kita murtad, wah menteri kita murtad, wah gubernur kita murtad. Kenapa? Karena mereka berhukum dengan demokrasi, karena mereka menganut sistem demokrasi. Nah, ini tidak boleh, ini tidak bisa. Menetapkan orang itu murtad atau tidak murtad, keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam, harus ada iqamatul hujjah, harus terlengkapi syarat-syaratnya, harus ada tidak ada penghalang-penghalang yang membuat dia bisa dikatakan keluar dari Islam. Nah, jadi tidak bisa serta-merta langsung kita vonis, wah berarti pemerintah kita kafir. Tidak boleh. Anak-anak sekalian, tidak boleh ya. Kita harus sampaikan dulu kepada mereka nasihat bahwasanya Islam itu inilah dia, agama yang paling benar, dan kita yakin pemerintah itu mengetahui Islam adalah agama yang benar. Hanya saja karena kekuasaan, karena faktor nafsu, karena faktor kekuasaan, ingin kaya, ingin menjadi orang nomor satu, ingin ini, ingin itu yang membutakan hati mereka untuk menolak sistem Islam. Mereka lebih suka dengan demokrasi. Nah, ini dia. Jadi tidak boleh langsung kita kafirkan. Nah, kita katakan mereka sebagai seorang muslim karena mereka zahirnya muslim, mereka sholat, mereka puasa dan yang lainnya, maka kita hukumi muslim. Kita tidak menghukumi hati mereka, kita hanya menghukumi zahir mereka. Adapun hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Fatarahum abadan bil mutamassikina bisarahil wahyi yastahzi'un. Maka kita lihat mereka-mereka ini, orang-orang munafik ini, mereka memperolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan nas, dengan dalil, dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Baqarah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang akan membalas olok-olok mereka, ejekan-ejekan mereka, dan Allah akan tinggalkan mereka, akan biarkan mereka di dalam kesesatan-kesesatan mereka. Nah, wa qad amara Allahu bil intima ilal mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bergabung kepada kelompok kaum muslimin, untuk mengikuti sistem di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam mengelola negara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bagian dari orang-orang shadiq. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kembali kepada Islam yang hak, kembali kepada Islam yang benar. Dan Allah melarang kita untuk ikut-ikutan kepada ide-ide manusia yang menyelisihi Al-Quran. Apa itu ide manusia? Ya seperti kapital tadi, sistem kapitalis, sistem komunis, sistem liberalis, sistem demokrasi dan yang lainnya. Nah, kita dilarang untuk mengakui itu semua. Kita dilarang untuk membenarkan itu semua. Yang benar itu adalah Islam, syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kita tidak membenarkan sistem-sistem selain dari Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti secara otomatis atau serta-merta kita langsung mengkafirkan orangnya. Tidak boleh. Harus ada iqamatul hujjah terlebih dahulu. Harus ada kaedah-kaedah dalam mengkafirkan orang. Nah, ini dia. Fasyuyu'iyah tungkir wujudal khaliq
Subhanahu wa ta'ala. Komunis, mereka itu adalah mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari adanya Allah. Tuharibul adyan as-samawiyah. Wa man yarda li'aqlihi an ya'isha bila aqidah wa yunkirul badahiyat al-yaqiniyah fayakunu malghiyan li'aqlihi. Nah, mereka menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Mereka menganggap wujudnya Allah ta'ala itu tidak ada. Dan mereka memerangi agama-agama samawi. Mereka memerangi agama-agama samawi. Mana barang siapa yang ridho dengan akalnya untuk hidup tanpa ada agama dan mengingkari keyakinan-keyakinan tertentu, maka jatuhlah dia ke dalam kesesatan akalnya, ya, jatuhlah dia ke dalam kekeliruan akalnya. Wal ilmaniyah tungkirul adyan. Nah, sekuler ini mereka mengingkari agama-agama. Wa ta'tamidu alal madiyat, mereka bersandar kepada materi-materi. Ini sekuler. Ya, mereka lebih membutuhkan materi daripada agama. Allati la mujihu laha wa la ghayah laha fi hadhil ayati illa hayatil bahimah. Yang sebenarnya tidak ada batasan, tidak ada tujuan. La mujih laha wa la ghayah laha. Ya, tidak ada puncaknya. Ketika uang dicari terus, materi dicari terus, ini tidak ada puncaknya. Tidak ada puncaknya. Ya, kalau dicari terus ini tidak ada bedanya kita dengan hewan, kata beliau. Tidak ada bedanya kita dengan hewan. Hewan hidup itu dia hanya mencari makan, mengenyangkan perutnya dan yang lainnya. Maka ketika orang-orang yang sibuk hanya sekedar mencari makan, meninggalkan kehidupan agama, maka ini mirip seperti mereka ini. Warasu maliyah. Rasu maliyah ini adalah yaitu atau kelompok sistem yang mengumpulkan harta dari mana saja dapatnya, baik dari cara yang halal ataupun dari cara yang haram. Ini kapitalisme. Dan mereka tidak memiliki rasa empati, rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin. Kenapa? Ya, karena mereka harus bersaing dengan orang-orang miskin. Jadi kalau seandainya orang miskin ada yang jatuh ke dalam kesengsaraan, dalam musibah, mereka tidak punya hati, tidak punya tanggapan dan yang lainnya kepada orang miskin. Ini orang-orang kapital. Wa qawamu iktisaduha 'ala riba alladhi huwa muharabatu lillahi wa lirasulihi. Dan perekonomian mereka dibangun di atas riba, yang mana ini adalah yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan bisa merusak negara, merusak orang-orangnya, akan bisa menumpahkan darah negara, dan akan bisa menumpahkan darah orang-orangnya. Wa ayu'akil fadlan amman fihi durrah min iman yardu an ya'isha ala hadhil madahib bila aqlin wala din wala ghayatin sahihah min hayatihi yuhdaf ilaiha wa yunadil min ajliha. Dan siapa saja yang punya akal, apalagi dia punya keimanan namun ridho dengan kehidupan seperti ini, sungguh ini sesuatu yang ya tidak masuk akal, ya sesuatu ya aneh, kita katakan sesuatu yang aneh. Orang-orang yang punya akal dan bahkan punya keimanan tapi dia suka dengan kehidupan seperti ini, suka dengan kehidupan liberalis, suka dengan kehidupan kapitalis, suka dengan kehidupan komunis, suka dengan kehidupan demokratis dan yang lain-lainnya. Tentu ini adalah sesuatu yang aneh. Innama ghazat hadhil madahib biladal muslimin lamma ghaba an aktsariyatiha ad-dinu sahih wa tarabat ala diya'i wa ashad ala tabaiyah. Taib, ini dia sesuatu yang sistem-sistem atau kelompok-kelompok yang ada di dunia, yaitu kapitalis, komunis, kemudian liberalis, ya, dan yang semisal dengan ini semuanya. Maka ketika ada orang-orang yang meyakini ini benar dan menganggap Al-Quran dan Sunnah itu adalah ketinggalan zaman, maka orang ini bisa membuat diri dia murtad keluar dari
Islam. Namun sekali lagi kita katakan, kalau ada yang seperti ini jangan langsung vonis kalian kafir, tidak. Harus ada iqamatul hujjah, harus disampaikan nasihat, karena bisa jadi mereka adalah orang-orang jahil, orang-orang awam, orang-orang yang tidak tahu, atau orang-orang yang memang dari kecilnya diberikan pengajaran tentang komunis, tentang liberal, tentang demokrasi atau yang lainnya, sementara mereka tidak diajarkan agama yang benar. Nah, ini dia. Taib wal intima walil ahzab al jahiliyah. Dan yang kedua adalah bergabung ke sekte-sekte atau partai-partai jahiliyah. Nah, ini insyaallah akan kita pelajarin di pertemuan berikutnya. Jadi cukup sampai di sini aja dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah akan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.